Dan juga kalau misalkan jika kita bandingkan dengan pengenaan pajak PPh finalnya sendiri, untuk SR020 sendiri itu dikenakan pajak sebesar 10%. Yang mana sedangkan kalau deposito sendiri ya Mbak, itu dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi bayangin SBN Retail menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif nih, dan pajaknya kecil dibandingkan dengan deposito yang mungkin imbal hasilnya minim tapi memiliki pajak yang lebih besar gitu Mbak. Cukup terjangkau ya untuk semua masyarakat gitu ya, karena untuk bisa memulai berinvestasi ini masyarakat bisa membelinya dengan hanya sebesar 1 juta rupiah nih Mbak. Wah, dan kelipatannya gitu. Halo Sobat Philip semuanya, selamat datang dalam podcast Talk to Philip, teman belajar investasi dan keuangan untuk masa depan. Kembali lagi bersama saya Farah, dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh salah satu tim dari Corporate Finance, yakni ada Mas Kevin. Hai Mas Kevin. Halo Mbak Farah. Gimana nih kabarnya? Baik, puji Tuhan Mbak. Alhamdulillah. Nah, Mas Kevin ini adalah salah satu tim dari Corporate Finance yang mana akan menjelaskan lebih detail terkait salah satu instrumen yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, Sobat Philip semuanya, saat ini pilihan produk investasi cukuplah beragam. Ada saham, reksadana, ETF, dan saat ini yang sedang hangat diperbincangkan ada SBN Retail. Yang mana hari ini kita akan membahas bersama Mas Kevin terkait SBN Retail yang mana bisa kamu beli di Points Mobile loh. Nah Mas Kevin, secara basic SBN Retail itu sendiri adalah produk investasi yang aman dan dijamin oleh negara, yang mana imbal hasilnya bisa ada fixed rate dan floating with floor. Jika floating with floor, maka jika suku bunga naik, maka imbal hasil akan ikut naik ya Mas ya? Betul. Namun yang harus digarisbawahi, jika suku bunga turun, maka imbal hasil tidak ikut turun. Karena apa nih Mas? Karena untuk floating with floor dia memiliki imbal hasil minimal yang tidak akan turun melebihi dari imbal hasil yang ditetapkan dari awal gitu Mbak. Nah Mas Kevin, boleh dong kasih tahu ke Sobat Philip semuanya terkait apa sih SBN Retail itu sendiri dan jenisnya ada apa aja? Boleh Mbak Farah. Oke, jadi memang betul seperti yang Mbak Farah bilang tadi ya, untuk SBN Retail ini memang sedang hangat dibicarakan ya. Karena memang bisa menjadi instrumen investasi yang aman dan menguntungkan gitu. Karena memang terbukti berdasarkan data dari KSEI per Desember 2023 kemarin, jumlah investor SBN Retail itu telah mencapai 1 juta investor gitu. Yang mana ini meningkat sekitar hampir 120% dari tahun 2020, yang mana pada saat itu masih di angka 460.000 investor gitu. Namun jika kita dibandingkan dengan investor reksadana gitu ya, yang saat ini tuh sudah mencapai 11 juta investor, yang mana gapnya ini bisa dibilang cukup jauh gitu ya kalau dibandingkan dengan investor SBN. Jadi di sini saya merasa bahwa untuk investor SBN sendiri masih persebaran investornya masih kurang merata gitu ya. Yang mana mungkin masih banyak masyarakat yang awam nih dengan SBN Retail gitu. Nah, jadi sebenarnya apa nih gitu SBN Retail itu ya? Jadi SBN Retail ini merupakan salah satu instrumen investasi obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko DJPR Kementerian Keuangan, yang ditawarkan kepada masyarakat atau individu perseorangan warga negara Indonesia gitu. Jadi memang kalau untuk warga negara asing gitu ya, itu tidak bisa membeli SBN Retail ini, dan juga kalau untuk institusi itu juga tidak bisa membeli SBN Retail ini gitu. Ini memang spesial banget nih untuk retail atau individu warga negara Indonesia yang dibuktikan memang kepemilikan KTP dan Single Identification Number atau SID gitu Pak. Dan kalau untuk bicara tentang jenis-jenis SBN Retail sendiri itu, kalau berdasarkan pengelompokan based on cara pengelolaannya gitu ya, dia memang ada yang dikelola berdasarkan cara konvensional gitu Mbak. Yang mana dalam hal ini disebut dengan surat utang negara atau SUN. Nah, SUN ini kemudian memiliki dua jenis produk nih. Ada yang obligasi negara retail atau ORI, dan juga savings bond retail atau SBR gitu ya Mbak. Sementara itu ada juga SBN yang dikelola nih secara prinsip menggunakan prinsip syariah gitu Mbak. Yang mana di sini dikenal dengan surat berharga syariah negara atau SBSN, atau biasa orang dikenalnya dengan sukuk nih. Memiliki dua jenis produk, yaitu sukuk retail atau biasa dikenal dengan SR, dan sukuk tabungan atau ST gitu Mbak. Kurang lebih ada 4 jenis untuk SBN Retail ini. Wah, menarik banget nih. Jadi buat kalian warga negara Indonesia, inilah kesempatan kalian karena spesial banget ya Mas Kevin ya. Betul. SBN Retail ini sendiri dikhususkan
bagi warga negara Indonesia. Jadi buat kamu yang ingin menjadi bagian dari pembiayaan negara, boleh langsung berinvestasi di SBN Retail itu sendiri. Nah, Sobat Philip, dengar-dengar nih akan ada SBN Retail yang ditawarkan. Apa tuh Mas kira-kira? Oke, Mbak Far. Jadi untuk di bulan Maret 2024 ini, pemerintah akan mengeluarkan seri dari sukuk retail yang ke-20 ya, atau dikenal dengan SR020 nih Mbak, gitu. Nah, SR020 berarti syariah ya Mas ya? Betul, syariah. Tadi di awal Mas Kevin sudah menginfokan ada 2 jenis, yakni konvensional dan syariah. Nah, untuk kali ini yang akan ditawarkan yakni SR020 yang masuk dalam kategori syariah. Kira-kira masa penawarannya kapan nih, Mas? Oke, untuk masa penawaran sendiri, seri SR020 ini akan ditawarkan dari mulai 1 Maret sampai dengan 27 Maret 2024 nih, Mbak. Wah, lama nih, 1 Maret sampai 27 Maret 2024. Jadi buat kalian yang belum punya akun SBN di Poems, boleh langsung registrasi akun SBN terlebih dahulu ya. Nah Mas Kevin, untuk SR020 ini keistimewaannya dan kriterianya apa aja sih Mas? Oke, jadi mungkin kalau ngomongin SR020 ya, di sini dia itu memiliki karakteristik berupa memiliki imbal hasil yang fixed rate ya Mbak. Jadi imbal hasil fixed rate itu ketika imbal hasilnya itu stabil gitu dari awal penerbitan sampai jatuh tempo. Jadi mau kondisi ekonomi mau naik turun gitu ya, itu tuh nggak terpengaruh. Jadi memang dari awal sampai akhir jatuh tempo imbal hasilnya akan selalu sama gitu kalau untuk SR020. Oke, berarti buat teman-teman yang sekiranya kayak nggak pengen terlalu terjun ya, misalkan ternyata perekonomiannya sedang lesu terus tiba-tiba returnnya turun, untuk SR020 ini tidak berlaku ya. Betul. Karena dari awal sampai akhir imbal hasilnya tetap sama. Karena tipenya fixed rate. Betul. Nah, menariknya apa lagi nih Mas di SR020 ini? Oke, selain itu bisa dibilang ya kalau untuk imbal hasilnya sendiri ya di seri SR020 ini akan menawarkan tersedia dalam 2 tenor ya. Jadi yang tenor 3 tahun itu ditawarkan dengan imbal hasil 6,30% per tahun, dan untuk yang tenor 5 tahun itu ditawarkan dengan imbal hasil 6,40% per tahun, Mbak. Yang mana tentu jika kita bandingkan nih dengan instrumen low risk lainnya seperti deposito gitu ya, ini tentu jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan deposito bank BUMN-nya yang mungkin kemarin itu saya cari berada di kisaran 2-3% gitu. Dan juga kalau misalkan jika kita bandingkan dengan pengenaan pajak PPh finalnya sendiri, untuk SR020 sendiri itu dikenakan pajak sebesar 10%. Yang mana sedangkan kalau deposito sendiri ya Mbak, itu dikenakan pajak sebesar 20%. Jadi bayangin SBN Retail menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif nih, dan pajaknya kecil dibandingkan dengan deposito yang mungkin imbal hasilnya minim tapi memiliki pajak yang lebih besar gitu, Mbak. Wah, ini nih yang harus digarisbawahi oleh Sobat Philip semuanya ya Mas ya. Betul. Jadi untuk SR020 terdapat 2 tenor. Betul, Mbak. Tenor 3 tahun dan tenor 5 tahun. Untuk yang 3 tahun, yakni imbal hasilnya 6,30% per tahun ya Mas ya. Betul. Sedangkan untuk yang tenor 5 tahun berada di 6,40% per tahun. Jadi buat Sobat Philip yang sekiranya pengen diversifikasi portofolio, boleh banget ya Mas ya. Boleh dong. Dan tadi juga Mas Kevin sudah menyebutkan untuk pajaknya sangat amat menarik. Untuk SBN Retail itu sendiri hanya 10% dibandingkan dengan deposito yang 20% pajaknya. Oke, Mas, yang namanya investasi tidak luput dari adanya resiko ya Mas ya. Tentunya. Betul. Boleh dong Mas kita sharing sedikit untuk resiko untuk SBN Retail sendiri apa aja sih Mas? Oke, boleh. Jadi untuk SBN Retail sendiri di sini memiliki salah satunya memiliki resiko gagal bayar ya, yang mana resiko gagal bayar ini merupakan suatu kondisi resiko di mana penerbit itu gagal bayar terhadap pembayaran pokok ataupun juga kuponnya gitu ya. Tapi untuk SBN Retail sendiri karena ini dikeluarkan oleh pemerintah, jadi di sini pemerintah benar-benar menjamin 100% gitu untuk pembayaran pokok serta kupon yang akan dibayarkan setiap bulannya gitu. Jadi untuk risiko gagal bayar ini sangat kecil kemungkinan terjadi pada SBN Retail ini gitu Mbak. Oke, berarti Sobat Philip semuanya boleh digarisbawahi lagi ya. Untuk resiko pasti akan ada, tapi khusus untuk SBN Retail ini sendiri karena berada di bawah pemerintah, tentunya untuk resikonya sangat amat minim. Betul. Untuk resiko gagal bayarnya
sangat amat minim. Nah, tadi Mas Kevin juga sudah menyebutkan bahwa ada yang namanya pembayaran kupon ya. Untuk SR020 ini pembayaran kuponnya seperti apa nih Mas? Oke, untuk SR020 memang pembayaran kuponnya itu biasa dilakukan setiap bulan ya. Pembayaran kupon setiap bulan, dan untuk SR020 ini kuponnya itu dibayarkan setiap tanggal 10 nih Mbak Farah. Gitu. Wah, berarti untuk teman-teman yang pengen punya passive income tambahan, setiap tanggal 10 kalian bakal mendapatkan passive income dari SR020 yang akan ditransfer langsung ke rekening pribadi ya Mas ya? Ke rekening dana investornya gitu. Ke rekening dana investor, jadi nanti kalian bisa mendapatkan passive income tambahan dari SBN Retail itu sendiri. Betul. Nah, buat Sobat Philip yang kira-kira pengen langsung berinvestasi nih Mas ya, berapa sih Mas untuk pembeliannya? Oke, ini cukup menarik ya Mbak, karena untuk SBN Retail ini cukup terjangkau ya untuk semua masyarakat gitu ya, karena untuk bisa memulai berinvestasi ini, masyarakat bisa membelinya dengan hanya sebesar 1 juta rupiah nih Mbak. Wah, dan kelipatannya gitu. Jadi buat kalian yang sudah tergoda nih pengen berinvestasi di SBN Retail, langsung aja terlebih dahulu untuk registrasi di akun SBN, lalu tunggu tanggal pembukaan ya, masa penawarannya. Lalu langsung aja kalian bisa melakukan pembelian SBN Retail itu sendiri dengan minimal 1 juta rupiah dan maksimal. Dan untuk maksimalnya sendiri itu yang tenor 3 tahun maksimal di 5 miliar Mbak. Wah. Dan kalau untuk yang tenor 5 tahun itu maksimal di 10 miliar. Nah, Sobat Virus semuanya, jika kalian tertarik untuk melakukan pembelian SR020, bisa dimulai dari minimal 1 juta rupiah dan kelipatannya. Lalu untuk SR020 tenor 3 tahun, maksimal pembeliannya ada di 5 miliar rupiah. Dan untuk tenor yang 5 tahun ada di 10 miliar rupiah. Oke, Mas Kevin, biasanya ya orang takut nih untuk mulai berinvestasi karena mungkin harga produknya bisa turun dan bisa mempengaruhi nilai investasinya juga ikut turun. Apakah SBN Retail bersifat seperti ini juga nih Mas? Betul. Kalau untuk seri SR020 ini, karena dia memiliki imbal hasil fixed rate dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder gitu ya, tradable gitu. Jadi memang memiliki harga beli dan jual gitu ya, dan memiliki potensi adanya penurunan harga beli dan jual gitu di pasar sekunder. Jadi ketika suatu saat kita membutuhkan dana dan ingin melakukan pencairan sebelum jatuh tempo, itu bisa. Namun apabila ketika harga SR020 ini mengalami penurunan gitu ya, tentu kita akan mengalami namanya capital loss gitu. Jadi misalnya kalau misalkan kita di awal itu membeli di pasar perdana ya, yang pada saat masa penawaran, nilainya itu kan 100% nilai par gitu ya. Sedangkan kalau misalkan nanti mengalami penurunan, misalnya mengalami penurunan di 99,70% gitu ya Mbak. Tentu ketika kita melakukan pencairan, itu yang kita terima tuh bukan 1 juta rupiah lagi itu, tetapi yang kita terima adalah sebesar 997.000 gitu. Jadi kita mengalami kerugian sebesar 3.000 rupiah gitu. Oke teman-teman, jadi untuk SR020 ini bisa diperdagangkan kembali di pasar sekunder. Ada kriteria khusus nggak sih Mas kalau misalkan teman-teman pengen menjual kembali di pasar sekunder? Oke, untuk menjual di pasar sekunder betul memiliki syarat, salah satunya adalah minimum holding period nih Mbak. Jadi minimum holding period ini merupakan periode di mana kita belum bisa menjual kepemilikan kita di pasar sekunder. Nah, untuk SR020 ini sendiri, dia memiliki minimum holding period itu 3 kali pembayaran kupon. Jadi nanti ketika setelah 3 kali pembayaran kupon, investor bisa langsung melakukan jual beli di pasar sekunder gitu Mbak. Jadi kalau teman-teman di tengah jalan butuh dana lebih nih, SR020 ini bisa dijual, namun penjualannya harus ada di pasar sekunder ya. Nah untuk penjualnya sendiri harus 3 kali holding period nih. Untuk holding periodnya gimana nih Mas? Oke, jadi untuk SR020 ini dia itu kan memiliki pembayaran kupon perdana itu di tanggal 10 Mei dan kupon ketiga itu jatuh di 10 Juli. Jadi nanti setelah 10 Juli pembayaran kupon ketiga, tepatnya di tanggal 11 Juli 2024, itu nanti investor yang mungkin ingin mencairkan sebelum jatuh tempo itu bisa langsung melakukan penjualan di pasar sekunder Mbak, 11 Juli. Ini ya bisa digarisbawahi jika kalian ternyata butuh dana lebih nih di tanggal 11 Juli 2024 kalian sudah bisa melakukan penjualan SR020. Nah Mas Kevin, jika saya punya dana lebih nih kira-kira 100 juta rupiah,
better dipakai untuk investasi di saham-saham bank ataupun saham-saham lainnya, yang mana saya akan mendapatkan dividen setiap tahunnya, atau better dipakai untuk investasi SBN Retail, yang mana setiap bulannya saya akan mendapatkan passive income mengalir terus nih hingga jatuh tempo. Oke, pertanyaan menarik nih Mbak Farah. Sebenarnya ini beda-beda ya tiap orang ya, karena tiap orang itu mempunyai profil risk masing-masing gitu ya. Nggak bisa semua disamakan, dan juga nggak ada yang mana yang baik, mana yang paling baik gitu ya Mbak. Kalau untuk investor yang mungkin agresif gitu ya, mungkin bisa memilih untuk diinvestasikan pada saham-saham bank gitu ya. Namun kalau misalkan tipe-tipe investor yang konservatif ya, untuk opsi terbaiknya adalah tentu ya di SBN gitu. Karena tentu akan mendapatkan imbal hasil yang stabil gitu Mbak. Jadi teman-teman, jika kalian pengen punya passive income tambahan setiap bulannya yang langsung akan ditransfer ke rekening dana investor kalian setiap bulannya, SBN Retail adalah salah satu pilihan instrumen terbaik untuk kalian bisa diversifikasi portofolio. Betul banget. Nah Mas Kevin, dari tadi kita sudah mengulik nih terkait SBN Retail itu sendiri, tapi kita belum menginfokan bagaimana sih caranya registrasi akun SBN dan cara beli SBN Retail di Poems Mobile. Silahkan. Oke, jadi untuk Sobat Philips yang mungkin di sini belum melakukan registrasi akun SBN, bisa langsung aja aksesnya dari menu utama, dari Pro Stock, Pro Funds, dan Pro Bonds. Sobat Philips bisa langsung memilih menu Pro Bonds, dan kemudian melakukan registrasi akun SBN dengan memeriksa kembali profil atau data diri yang sesuai ya. Dan untuk prosesnya sendiri ini memakan kurang lebih nggak nyampe 1 hari biasanya. Ketika Sobat Philips sudah melakukan registrasi akun SBN dan akun SBN-nya telah aktif, Sobat Philips bisa langsung membeli SBN, produk SBN yang sedang ditawarkan gitu Mbak. Dan untuk cara belinya, ketika akun SBN telah aktif gitu ya, di menu Pro Bonds ketika sedang ada produk yang sedang ditawarkan, contoh SR020 ini, menu Pro Bonds itu akan tampil 2 tenor ya. Tenor yang 3 tahun dan tenor 5 tahun, nanti silakan Sobat Philips memilih tenor yang diinginkan gitu ya. Mau 3 tahun silakan, mau 5 tahun silakan. Setelah memilih tenor, nanti Sobat Philips bisa langsung memasukkan jumlah nominal pembelian gitu ya, yang dimulai dari 1 juta dan kelipatannya gitu. Setelah memasukkan nominal, Sobat Philips bisa langsung melanjutkan dengan melakukan konfirmasi pembacaan memorandum informasi gitu. Dan setelahnya pesanan Sobat Philips berhasil dibuat, dan nanti Sobat Philips akan menerima yang namanya kode billing nih Mbak. Kode billing ini nanti akan Sobat Philips harus bayarkan dalam waktu 3 jam aja nih Mbak. Jadi kalau misalkan dalam waktu 3 jam Sobat Philips tidak melakukan pembayaran, kode billing ini akan expired. Dan jika ingin memesan ulang, Sobat Philips harus melakukan pemesanan ulang nih. Dan namun kalau misalkan Sobat Philips sudah melakukan pembayaran, status pemesanan Sobat Philips akan berganti menjadi verified order, dan nantinya akan menerima yang namanya NTPN, nomor tanda penerima negara nih Mbak. Dan artinya pemesanan Sobat Philips telah berhasil. Oke, jadi Sobat Philips semuanya, jika kalian sudah tertarik untuk melakukan pembelian SR020, jangan sampai kelewat dari masa penawarannya ya. Untuk masa penawaran sendiri dimulai dari tanggal 1 sampai 27 Maret 2024. Nah, untuk kuotanya sendiri harus kalian pantau. Jika kuotanya sudah mulai menipis, maka kalian harus buru-buru beli. Betul. Jadi kalau misalkan kuotanya sudah habis, maka kalian sudah tidak bisa melakukan pembelian SR020. Jadi ada 2 ya Mas ya, yang harus dipantau, yakni masa penawarannya dan kuota dari SR020 itu sendiri. Betul Mbak Farah. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin atas waktunya untuk bisa sharing session terkait SBN Retail itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk Sobat Philips semuanya ya Mas ya. Ya, sama-sama Mbak Farah. Oke Sobat Philips semuanya, jika kalian tertarik mengikuti informasi seputar pasar modal dan investasi lainnya, langsung aja follow sosial media kita di @talktophilip, ada di Instagram, Twitter, dan TikTok. Selain itu, podcast ini juga bisa kamu simak kembali di Spotify dan channel YouTube kita di Philips Sekuritas Indonesia. See you on the next video. Talk to us, talk to Philip. Bye-bye! Nah, gimana nih videonya? Menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Philips Sekuritas Indonesia.
kamu juga bisa menonton video-video lainnya loh. See you di video selanjutnya.